Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas mendalam nih sumber yang Anda bagikan. Khususnya bab 5 dari The Talent Code-nya Daniel Coyle ya, tentang pemicu primal. Kita semua tahu lah ya, latihan itu penting banget buat jadi jago. Tapi pertanyaannya apa sih yang bikin semangat di awal? Yang bikin orang mau capek-capek latihan bertahun-tahun gitu? Nah, itu dia poinnya. Sumber ini bilang kalau latihan aja tuh nggak cukup. Perlu ada momen penyalaan, ignition katanya. Semacam percikan awal yang kasih energi gede banget. Jadi misi kita sekarang ya, bongkar gimana pemicu-pemicu ini yang seringnya halus banget, nggak disadari malah. Bisa bikin orang komit jangka panjang buat jadi hebat. Oke. Jadi penyalaan ini kayak bahan bakar roket emosional gitu ya. Di buku ada contoh menarik banget soal seri Pak pegolf Korea Selatan itu, tahun 98. Setelah dia menang, beberapa tahun kemudian langsung booming pegolf cewek Korea di LPGA. Banyak banget. Mirip juga sama anak Kornikova di Rusia kan. Satu orang nembus terus kayak meledak kita talentanya. Betul, itu pola terobosan lalu mekar. Klasik banget. Energi penyalaan ini emang perlu waktu ya buat jadi skill lewat latihan mendalam. Ingat soal myelin kan? Ah iya, myelin, lapisan di otak itu, tumbuhnya lama. Nah, jadi nggak instan. Tapi yang menarik itu gimana pemicunya bekerja. Kayak kata Christine Hakim soal seri Pak, di buku dikutip tuh. Dia kan nggak pirang atau mata biru. Kalau dia bisa, kok aku nggak? Itu bukan cuma kagum loh, tapi perubahan persepsi tentang oh ini mungkin buatku, tentang identitas juga. Sinyal dari luar yang kuat banget. Wah, bener juga. Perubahan persepsi diri ya kuncinya. Jadi ingat studi Gary McPherson soal anak belajar musik. Itu hasilnya agak kagetin ya. Katanya faktor penentu kemajuan paling cepat itu bukan bakat. Sama sekali bukan. Tapi komitmen awal mereka. Jawaban buat pertanyaan, mau main instrumen ini berapa lama sebelum mereka mulai. Itu gimana ceritanya ya? Iya, dan komitmen itu nggak muncul gitu aja kan. Pasti ada pemicunya. Sesuatu yang mereka lihat atau rasain, visi tentang diri mereka nanti. Kayak Clarissa di buku itu. Dia langsung semangat banget pas lihat gurunya mainin lagu versi jazz. Itu momen klik buat dia. Momen penyalaan. Sinyal visual yang nunjukin, wah keren ya kalau bisa gitu. Oke, jadi intinya ada di pemicu primal ini ya, sinyal-sinyal. Iya, sinyal-sinyal yang seringkali nggak kita sadari bekerja di bawah radar gitu. Yang nyentuh dorongan paling dasar kita. Tepat, kayak dari contoh tadi, si Ripa, Kurnikova, Clarissa, pemicunya seringnya soal ini. Lihat idola terus mikir, wah itu bisa jadi aku. Itu aspirasi. Atau merasa jadi bagian kelompok khusus, rasa memiliki, atau bahkan, ya, respon terhadap tantangan atau keterbatasan, kayak didorong gitu. Sinyal-sinyal ini langsung bikin energi dan fokus meledak. Kayak kata Emerson di buku, setiap momen hebat adalah kemenangan antusiasme. Haha, jadi ingat Tom Sawyer ngecat pagar. Cerdik banget dia. Dia pakai pemicu primal juga kan? Bikin kerjaan bosen itu jadi kelihatan eksklusif. Nggak sembarang anak bisa loh. Dan langkah, kapan lagi coba anak kecil bisa ngecat pagar? Bikin orang lain jadi pengen. Jitu banget. Bawah sadar, yang ditekankan psikolog John Bargh. Kita ini kan terus-terusan respon sama isyarat lingkungan tanpa sadar. Tempat latihan yang kelihatannya, maaf ya, kumuh gitu, mungkin malah ngirim sinyal kuat, di sini tempatnya orang kerja keras. Atau studi Walton dan Cowan. Itu cuma gara-gara tangga lahirnya sama, motivasi ngerjain soal matematika bisa naik. Cuma karena tanggal lahir kok bisa? Karena ada rasa kebersamaan, walau cuma sesaat. Aneh tapi nyata. Ada lagi nih pemicu dari buku yang agak intens ya. Studi Eisenstadt soal tokoh hebat yang kehilangan orang tua waktu kecil. Itu kan kayak sinyal, kamu nggak aman. Tapi anehnya malah memicu energi jangka panjang yang besar. Atau efek urutan kelahiran di pelari cepat. Anak bungsu sering lebih kencang. Mungkin karena sinyal terus-menerus, kamu ketinggalan nih, ayo kejar. Benar-benar jadi pacuan ya. PS233 itu juga nunjukin sesuatu. PS233 sumber dayanya lebih dikit. Tapi kok lebih berhasil? Kenapa tuh? Karena mereka pakai pemicu kelangkaan, biolanya terbatas, dan rasa memiliki yang kuat, kan dipilih pakai lotre. Ternyata sinyal psikologis kayak gini bisa lebih nendang buat motivasi daripada fasilitas doang. Jadi penyalaan ini emang nggak selalu logik prosesnya.
Jelas banget sih sekarang. Penyalaan ini bukan sekedar mikir rasional, oke, saya mau belajar ini. Lebih kayak respon emosi yang dalam banget ya ke pemicu dari luar, yang akhirnya ngebentuk kita jadi siapa dan ngasih bensin buat latihan yang susah itu. Kita kayak lihat sebuah kemungkinan gitu, terus ada sesuatu di dalam diri teriak, itu aku mau gitu, atau aku harus bisa. Iya, pada akhirnya sumber ini nunjukin kalau penyalaan yang kadang kelihatan misterius ini sering akarnya tuh di sinyal-sinyal sederhana tapi kuat. Sinyal soal identitas kita, rasa memiliki, gambaran masa depan, atau bahkan respons ke rasa nggak aman tani. Sinyal-sinyal ini kayak neken tombol saklar aja gitu, nyombongin kita ke sumber energi motivasi yang gede banget. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita lihat motivasi ya. Nah, mungkin ini jadi bahan renungan buat Anda di rumah nih. Pernah nggak sih Anda sadar, ada pemicu kecil atau sinyal nggak terduga gitu dalam hidup Anda, yang ternyata nyalain semangat atau usaha besar? Sesuatu yang mungkin baru disadari belakangan. Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.